3 gereja saya. Oh ya? Iya. Tapi cuma satu paroki ya? Iya, satu paroki. Gue nggak nyangka sih kalau yang Katolik. Saya malah nggak nyangka abang. Iya. Iya. Makanya sama-sama nggak nyangka jadi. Iya. Jadi, Bang. Saya memisah di Santa Maria Immaculata Pejagik, Mataram. Ya, ini gerejanya bersama Pak Imam, Ibu. Coba sini dong, men. Ayo, ayo, saya video. Ya, ayo. Masuk ke Hadi ke outside Ya. nanti. Ya, Ya, kita di Gereja Immaculata ya, Pejagik ya. Pejagik Mataram. Immaculata. Ya, misa pagi jam 7.30, puji Tuhan kami semua berenam Ya, bisa mengikuti misa di sini. Terima kasih Kang Hadi. sama-sama. Terima kasih Kang Hadi. Ya, ya. Terima kasih, Bu. Nah, ini kita sebelum bisa. Oke. Pernyataan Yesus Kristus yang menggoncangkan tubuh pada saat itu. Pewarta dan khotbah Yesus dimungkin mengandung sebuah kontroversi besar sekaligus sebuah pernyataan yang paradoks. Dan hal itu terlihat pada pernyataan ini. Berbahagialah hai kamu yang miskin, tetapi celakalah kamu hai orang kaya. Pernyataan ini kontroversi karena menjadi perdebatan besar antara kelompok kaya dan kelompok miskin. Menjadi sesuatu yang paradoks karena seolah-olah Yesus hanya memberikan keselamatan kepada orang miskin, sekaligus memberikan penghakiman dan penghukuman kepada orang kaya, tidak diberikan keselamatan. Pernyataan ini juga mengandung sebuah sikap diskriminatif, seolah-olah orang kaya itu buruk dan jahat, dan orang miskin itu orang baik dan saleh. Pernyataan ini juga mengungkapkan bahwa seolah-olah Yesus mau mengajak kita menjadi miskin dan jani dan tidak untuk menjadi orang kaya. Dan hal ini lebih tegas lagi menjadi sangat kontroversi ketika Yesus dengan terang dan tegas menyatakan begini: berbahagialah hai kamu yang miskin, karena kamulah yang punya kerajaan surga. Sangat diskriminatif, memperlihatkan sikap Yesus yang tidak fair. Sampai di titik ini muncul sebuah pertanyaan. Pertanyaannya adalah, apa benar maksud yang tulus dari Yesus itu, bahwa dia lebih mencintai orang miskin dan membenci orang-orang kaya?
Dan apakah memang keselamatan itu hanya milik orang miskin dan bukan menjadi milik orang kaya? Dan apakah itu juga berarti Yesus menghendaki supaya kita semua menjadi orang miskin karena tidak menjanjikan keselamatan? Bapak Ibu saudara-saudara terkasih, Yesus dikritik keras oleh orang-orang yang memberikan pernyataan. Tapi kembali lagi kepada pernyataan, pertanyaan saya tadi. Pertanyaannya adalah, apakah persis itu yang dimaksudkan Yesus? Dia lebih mementingkan orang miskin daripada orang kaya. Dan apakah itu juga berarti dia melarang kita untuk menjadi orang kaya? Jawaban saudara-saudara kita bisa lihat dari bacaan pertama. Dari bacaan pertama sebenarnya menjadi dasar kita untuk memahami apa yang dikatakan oleh Yesus ini. Bacaan pertama kitab Yeremia menyatakan begini: terkutuklah orang-orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang-orang yang mengandalkan Tuhan. Dengan tulisan pernyataan kitab Yeremia yang menjadi dasar untuk memahami omongan Yesus dalam bacaan itu, sebenarnya mau menegaskan kepada kita bahwa keselamatan itu bukan soal kaya dan miskin. Diberkati oleh Tuhan bukan soal status sosial ekonomi, berada dan tidak berada, tidak. Tetapi yang dimaksudkan oleh Tuhan Yesus sebenarnya adalah keselamatan itu hanya milik orang-orang yang punya disposisi batin yang penuh, sikap yang penuh mengarah kepada Tuhan. Hanya orang-orang yang punya iman yang teguh kepada Tuhan, itulah yang memiliki harapan akan kerajaan surga. Jadi sekali lagi saudara-saudara terkasih, kerajaan Allah bukan hanya milik orang-orang miskin dan orang-orang kaya. Kerajaan Allah tidak bergantung pada status sosioekonomi, tidak. Tetapi kerajaan Allah menurut kitab Yeremia yang menjadi dasar pemahaman terhadap omongan Yesus berarti sikap yang penuh, iman yang teguh kepada Tuhan. Itulah prasyarat untuk mendapatkan keselamatan dan kerajaan surga. Jadi sampai di sini saudara-saudara terkasih, menjadi jelas untuk kita untuk mengalami kerajaan surga, untuk mengalami keselamatan dan penebusan, tidak harus menjadi orang miskin. Keselamatan dan penebusan menjadi milik semua orang, siapapun dan apapun status sosioekonomi. Karena yang paling penting di hadapan Tuhan itu adalah disposisi batin, sikap iman yang penuh dan utuh di hadapan Tuhan. Sikap yang penuh dan utuh di hadapan Tuhan, itulah garansi untuk mengalami kerajaan surga, untuk mengalami keselamatan dan penebusan. Dan sikap yang utuh, sikap iman yang utuh di hadapan Tuhan, itu menjadi milik kita semua, mau orang miskin maupun orang miskin. Kalau tidak punya sikap iman yang teguh dan utuh di hadapan Tuhan, dia tidak akan memiliki jembatan emas untuk mengalami keselamatan dan penebusan. Bapak Ibu sama saudara yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, mudah-mudahan Injil Lukas yang kita dengar bersama pada hari ini tidak menyinggung perasaan kita masing-masing. Karena persis yang mau ngomong Yesus itu adalah sejauh mana kita ini memiliki sebuah disposisi hati, disposisi batin yang teguh dan sempurna di hadapan Tuhan, apapun dan siapapun. Dari situ saudara-saudara, apa sebenarnya pesan penting dari bacaan hari ini?
mencermati pernyataan itu, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Terbersih dibanding pernyataan ini, ajakan untuk siapapun dan apapun kita bertekun dalam kerendahan hati, baik di hadapan Tuhan maupun di hadapan manusia. Supaya ini agak mepet soalnya. Pakai mobil saya aja jadi. Melani mana? Ada. Pikirnya arah Ason kan? 5 menit nyampe. Rengginang biasanya. Ini ngecikir lebih mahal, lebih elit ya. Masuk YouTube kan nih? Masuk. Ya. Oh, masuk. Kita baru selesai misa di Gereja Katolik Maria Immaculata di Mataram. Pejagan. Pejanggik Mataram dengan Dr. Hadi. Di sini ada Dr. Diana juga SPUG dari. Halo Dok, silakan Dok. Silakan dokter. Ya. Objin dari Siloam Karawaci dan teman-teman yang dari Dr. Iman dari Rumah Sakit Karya Medika Group. Dr. David ini pengurus ID dan pengurus Asklin. Di belakang Dr. Melani dan Nyonya Iman. Dr. Melani mana? Nah. Dan saya sendiri Dr. Iskandar, sahabat Kang Hadi. Iya. Thank you Kang Hadi. Ya.